Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh surau Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita sama-sama ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan, badan yang sehat, iman yang kuat, sehingga kita masih bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di surau Nurul Jihad yang sederhana ini. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kajian subuh awak pada pagi kini kita telah masuk di kesimpulan dari syarat sahnya salat itu, yaitu dia suci dari hadas. Jadi kalau waktu salat, syarat sahnya salat suci dari hadas. Nah, kesimpulan atau penutup dari pembahasan itu disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, wa yahrumu bil hadathi salatun wa tawafun wa sujudun wa hablu musahafin. Disebutkan bahwa orang yang berhadas itu, dan berhadas itu syarat sah salat adalah suci dari hadas. Nah, orang yang berhadas itu haram mendirikan sholat. Dia berhadas, sholatnya haram tuh. Kemudian lain, haram lo celai orang yang berhadas tuh tawaf. Berarti kalau kita tawaf harus suci dari hadas. Lalu kemudian haram lo celai kalau masih dalam kondisi berhadas, yaitu sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi kalau awak mau sujud syukur atau sujud tilawah, tak waktu sujud sajadah, kan kalau awak mau baca surat sajadah, kemudian kita langsung sujud. Hendaknya tentu awak harus suci lo dari hadas. Maka disebutkan sianan berhadas haram mendirikan sholat, haram lo tawaf, haram lo sujud. Jadi mau sujud tilawah, mau sujud syukur atau sujud apalah namanya, berarti dalam keadaan suci dari hadas. Kan ada orang dalam keadaan syukur langsung kok mana namanya lulu sepo langsung sujud syukur. Saya punya tentu awak harus suci dari hadas. Jadi memang secara otomatis kita kok memang harus berkekalan dalam keadaan berwudu. Kalau baca lihat di dalam kitab kod, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Kata Nabi, Allah tidak akan terima salat seseorang di antara kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi disebutkan bahwa kalau awak salat awak
harus suci daripada hadas. Itu ada hadis Nabi. Nah, dari terima sholat itu dong. Itu sholat bagara-gara itu. Karena syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas. Kalau kau sembahyang, maka awak bau dua dulu. Kau takkan itu bawa pasunya sembahyang. Atau sudah kajaban tu sembahyangnya itu berhadas namanya. Baik kalau berhadas otomatis berwudu. Jadi la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Jadi kalau awak berhadas hendak berwudu. Bagi orang yang sholat masih dalam kondisi berhadas, dia belum berwudu, maka sholatnya tidak diterima Allah, alias sholatnya tidak sah. Itu seriusnya. Maka di dalam pembahasan awal terkait dengan syarat sahnya sholat, yaitu suci daripada hadas. Kemudian aja lain, aku memang nggak barik, dia haram dia. Ya, jadi haram tawaf itu sendiri harus harus suci daripada hadas. Karena tawaf itu masih masuk dalam kategori sholat itu. Karena disebutkan khabarut tawafi bimanzilatis sholat. Jadi kalau tawaf masuk dalam posisi sholatnya sama sujud tilawah, sujud syukur, karena ada makna di dalam itu, makna sholatnya, kan doa itu. Kemudian haram lo celai adalah menyentuh mushaf atau memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Kalau dalam keadaan berhadas, jadi awal Al-Quran. Takah tu mana mulianya Al-Quran. Karena ada kata Allah Ta'ala, la yamussuhu illal mutahhirun. Tidak boleh disentuh Al-Quran itu kecuali orang yang sudah suci. Jadi ada larangan di situ. Jangan diawai, jangan dipegang-pegang, jangan disentuh-sentuh Al-Quran itu kalau awak belum suci. Berarti harus dalam keadaan suci baru baca Al-Quran. Materi awak sebelumnya, kajian awak sebelumnya dalam kajian tasawuf, bahagian dari ta'zim ilmu, menghormati ilmu adalah ta'zimul kitab, memuliakan, mengagungkan kitab, termasuk Al-Quran. Sedangkan kitab saja itu harus dimuliakan, harus diagungkan, apalagi Al-Quran. Jadi menyentuh mushaf kau maksudnya adalah menyentuh atau memegang Al-Quran. Dan termasuk apa-apa saja yang tertulis yang di dalamnya ada materi Al-Quran untuk baraja walaupun setengah ayat, seperti satu lembar MBS, lembar kartai, kemudian dia dipegangnya tuh, dan lihat harus dalam keadaan suci daripada hadas. Jadi tidak boleh haram. Barik kok dah gara-gara dong haram. Nah, kalau lah haram kalau dikarajo baru so. Takatu bada. Jadi intinya adalah memang kita sebagai umat muslim dalam kondisi apapun itu harus dalam kondisi berwudu. Jadi selalu diri awak tu bau dua batau doa semua balik. Maka di dalam rangkaian ibadah awak itu, kalau antara salat subuh dengan salat zuhur itu panjang rentang waktunya, bahkan sela-sela antara salat subuh dengan salat zuhur ada yang ibadah khusus, ibadah sunat, salat sunat khusus, yaitu salat duha. Berarti antara subuh dengan zuhur yang panjang, supaya awak masih selalu berwudu, awak memperbaharui wudu awak, yo karjon jalan di tengah-tengah itu. Kini kola selesai awak subuh kok jam 8 jam 9, di kaula awak salat duha. Tak kata pula antara isya dengan subuh rentang waktunya panjang loh. Berarti selalu itu waisilo salat sunat. Atau lain salat tahajud.
berarti diri awak selalu dalam keadaan berwudu. Kalau awak kai-kaian jo corona, berarti yo memang setiap sebentar awak basuh tangan awak, bersih tangan awak. Rentang waktu yang panjang saja diisi pula. Tambah bukan solat sunat yang lainnya. Jadi intinya adalah memang dalam hal memuliakan Al-Quran, mushaf memang harus berwudu. Termasuk bagi orang yang baraja pun sangat untuk baraja atau membiak barakai dalam hal penulisan, bukan sesudahnya, termasuk siapa yang menulis untuk dirinya atau untuk yang lainnya adalah tidak sekedar cuma-cuma. Lalu kemudian selanjutnya pembahasannya adalah tidak haram membawa atau menyentuh Al-Quran atau mushaf tadi yang secara bersamaan ada unsur-unsur yang lain seperti disebut mata ko artinya adalah makan makanan, mungkin alat-alat lain ke. Jadi tidak haram doh kalau awak menyentuh Al-Quran tapi bersamaan dengan Al-Quran tu ada alat-alat yang lain dan Al-Quran cie doh. Dan mushaf yang tidak dimukasi dengan menyentuh. Jadi tidak menyentuh Al-Quran mukasi doh. Mungkin kau talata Al-Quran di samping Al-Quran tu adalah barang benda yang lain. Tapi tidak maksudnya awak menyentuh Al-Quran itu sangat juawa dah. Tapi sangat juawa adalah memegang yang lain di daki mushaf tu. Kemudian tersentuh dewa Al-Quran itu sendiri. Itu tidak haram tu dah. Tapi kalau membawa bahasa ngajo untuk memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran dia bau dua. Itu tentu bagi kita guru-guru dan baca mengaji, ia bau dua awak. Harus dalam keadaan suci dari hadas. Lalu kemudian di mana itu? Kita masuk berikutnya wa mashu warakihi. Haram celai adalah memegang atau menyentuh lembaran Al-Quran. Salimbar dia waduh juga. Salimbar awak pegang Al-Quran tu haram juga kalau seandainya awak masih dalam beradas. Walaupun di dalam lembaran Quran itu adalah kartu kosong aja, kan contoh Al-Quran. Ada Quran, kan ada di dalam Quran itu kan ada kosong. Memegang yang ada dalam unsur dalam satu Al-Quran itu saja, itu adalah haram juga kalau seandainya awak belum suci atau tidak berwudu. Jadi memegang yang ada dari satu lembar saja, walaupun dalam lembarnya itu kosong. Walaupun awak menyentuh dia celai adalah bungkuihnya. Aduh, mau kau ada di luar kok. Kau kan tak ada isi anu dah. Luar. Kau kartu kosong kan. Kartu kosong tak kahut. Kau hilang lah kan. Kartu kosong kau saja. Karena dia bahagian satu ke satu dengan Quran itu haram dia tu. Termasuk menyentuh bungkuih kau saja. Menyentuh salembaran ada juga lihat. Aduh, salembar. Jadi memang tak gara-gara untuk awak terkait dengan menyentuh Al-Quran. Jadi Iko menunjukkan bahwa kaitannya tadi adalah kaitan dengan orang yang masih berhadas. Kan poin utama pembahasan awak kalau untuk sholat harus suci dari hadas. Berarti haram kalau seandainya berhadas mendirikan sholat. Di samping sholat haram juga menyentuh Al-Quran. Walaupun lembaran Quran itu ada di dalam itu yang kosong mana walaupun bungkui mana. Selanjutnya tidaklah haram membalik-balikan Al-Quran ko pakai kayu. Dia nak menyentuh pakai kayu dia balikan ko mengkorak tu pakai ada lidi atau kayu pendek. Dia balikan Quran. Kemudian dia balik lihat. Berarti ada perantara. Kalau tak kata berarti itu namanya nak mawai tu dah. Nak mawai ko nama kan bersentuhan langsung. Tangan awak kan bersentuhan
tubuh awak dengan Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau melalui perantaraan lidi atau kayu itu tidak haram. Kau mau baca dan ditulis di dalam kitab. Jadi kalau membalik-balikan pakai kayu itu masih lain, tidak masuk kategori haram tu. Kayunya tu syaratnya adalah kalau seandainya lah terpisah. Nah, tapi kalau menempel di dalam kayu terpecil lah, tu sama dia tu. Dia kayu tu di dalam di talatak lah dari itu. Itu lo nak bawai, sama. Tapi kau kayu, kau Quran, ada balik-balikan kan? Dia biar balikan. Sebegitunya gitu. Kau kaji, kau kan tentang haram orang yang berhadas sholat kah? Tapi ternyata pembahasannya orang berhadas tu haramnya dah ada sekarang sholatnya dah. Tawaf pun haramnya. Kemudian sujud tilawah. Kalau di dalam sujud tilawah kan orang baca Quran juga. Termasuk sujud syukur. Dia berada pada posisi bahagian masuk dalam posisi sholat gitu. Termasuk juga menyentuh Al-Quran. Soal menyentuh Al-Quran kau kan sudahlah ada firman Allah Ta'ala. Larangan. Tak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Nah, berarti orang suci dan mulianya menyentuh Al-Quran. Jadi baca kau tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali lah. Berarti diindahan dulu, dilarang dulu. Tak boleh nak bawa wai, nak sembarang wai dan nak sembarang isi. Sebegitunya awak memuliakan kalam Allah. Tapi kau pakai kayu, tu terpisah kayunya boleh. Lalu kemudian dianggap tidak haram juga adalah menyentuh mushaf yang pakai tafsir. Takah kami anak pesantren kan perusi itu kan, kami anak laki-laki itu tekan tu ini ada. Kalau nyala bentuk tafsir kayak kau kan tafsir kau, tu untuk belajar. Itulah tidak ada masalah. Ada unsur tafsirnya di dalam. Atau bahasa orang wae kau ada pakai Quran terjemah. Pakai terjemah. Buku ibu-ibu. Iya ada terjemah. Ada. Kan pakai terjemah begitu. Lah baca campur je nak lain kan? Cikgu. Ya. Jadi kan sujud tilawah kan harus berwudu. Ya. Tapi kan sujud tilawah yang hari Jumat kan dia masih di dalam sholat. Iya. Maksudnya sujud tilawah tersendiri itu bahan. Sujud tilawah tersendiri, kan ada sujud tilawah tersendiri tanpa awak solat, awak baca surat sajadah tu, langsung sujud sekali. Jadi ketika awak membaca Quran, membaca surat yang di dalamnya ada unsur sujud sajadahnya, mau dalam solat atau di luar solat, langsung sujud awak. Harus berwudu. Oh ya mau buat loh. Nah, kau kan anunya kau memang disebutkan, kau bisa wacalia, semua orang bisa mencalia di dalam kitab Yana halaman 65. Dicalian di dalam penjelasannya adalah sujud di dalam itu sujud bagi tilawah atau sujud syukur. Karena sesungguhnya sujud itu adalah masuk dalam makna solat juga. Berarti kalau solat berarti harus suci. Ya kan banyak orang definisi ketika ada nampak di film tu diketuk palu di hakim tok tok tok, tu langsung dia sujud syukur kan. Memang harus sujud ni karena sujud itu sendiri adalah bagian dari makna solat. Artinya mana memang dalam setiap waktu awak harus berkekalan dalam keadaan berwudu, itu spiritnya tu. Nah, itulah takah tu mana awak suci. Jadi kalau lamba wudu berarti suci dari yang lain. Orang ketika dalam kondisi corona, kau nak buat kalau batal wudu dia boleh dia suci dia. Masuk. Ya. Ketika siap berdoa itu pakai hand sanitizer itu. Itu kan punya alkohol. Ya. Alkohol suci bukan? Ya kalau nak untuk kesehatan dan takah kau tak salah. Boleh. Kan termasuk aja kalau unsur-unsur yang yang harum-haruman yang sifatnya menghilangi yang busuk-busuk. So nanti akan ada materi awak termasuk alkohol kau rasui dulu ada di dalam pembahasan awak.
Mungkin nanti saya lihat dalam kitab dan lebih jelas anunya. Tapi boleh dibawa semayang berarti. boleh. Itu puasa. Kalau sholat Doa. Ya bukti aja kini kesadanya ikut kan bahagian dari ikhtiar awak untuk menjaga diri awak sendiri gitu. Karena menjaga diri awak dari hal-hal yang merusak diri awak itu adalah suatu kewajiban. Dan boleh awak menyinyo diri awak. Kan itu kaedah yang dipakai oleh ulama awak ketika memfatwakan awak supaya menjaga jarak. Kalau di Padang sholat Jumat masih anu je masih bajaran awak sekarang masih anu je. Takah tu ikhtiar. Celialah masjid raya Padang tu. Bajaran jarak memang bagi tanda-tanda je lah. Masjid Dolong ni ada. Iya. Itu kan ikhtiar awak dalam kondisi yang di nak boleh awak sok-sokan kok corona kok percaya kok kapi kok mah. Kadang-kadang kan itu yang dibangun di media sosial kini. Itu dia taruh padahal ada orang yang punya otoritas keilmuan. Nak gara-gara nyoba ilmu itu kan ada tanggung jawab itu. Berpuluhan tahun nyoba raja sehingga ilmunya itu dari pengetahuannya itu direkomendasikan untuk kemaslahatan umat. Nah, tapi kok ilmu pengetahuan dicampur-campurnya politiknya, itulah rusak. Aku orang baca ilmu, tapi bercampurnya pendekatan-pendekatan politik. Kebencian kepada seseorang ataupun kemudian lah bercampur-campur. Jadi nak ada yang murni lah. Yuk. Kalau batal duduk di posisi sedang tahiyat, orang sholat itu disiapkan dulu. Lebih baik disiapkan saja ulang solat ulang wudhu kali. Karena awak tak boleh memutus-mutus solat mana. Enggak, orang lagi sering kan Pak ya kalau pas tahiyat itu. Iya. Jadi disiapkan dulu. Iya. Dan jelas solat wala batal. Awak ulang solat lihat. Dan buat diselesaikan kanlah ending. Mangko kalau seandainya ada peluangnya sebenarnya kalau kantu masih bisa terkendali, kalau pianglah tahiyat awak tak masih bisa terkendali ya tahan, masih boleh ditahan. Tapi kalau seandainya masih rakaat pertama dia tertahannya kantu itu buat tu menzalimi diri awak begitu. Tapi ya caranya awak kan harus bijaksana dalam bersosial, berjamaah kan sosial itu. Yang mereka sarang sambayang tu kantu itu dia suka memperlapi pui cuma lalapian saya orang atagaduh orang galak kiki orang kecil lain woi solat betul lah terganti ala mengecil orang nama ngecil dan terkata dia lah salah solat itu lah betul lah dah ayo jadi harus ada lo adab kanti gua dan gua aja kalau masih lah di penghujung nggak boleh kalau lah tahiyat akhir tadi masih bisa, bisa dimaksimalkan. Tapi awak kalau seandainya agak khawatir awak, itu kan sebenarnya hal yang terkatu diri awak lebih banyak tahu itu. Nah, jadi kalau membalik-balik aja dengan kayu beli tidak masalah dah. Kalau pakai tafsir tidak ada masalah. Kau nak pesantren kau tidak boleh bangga-bangga aja kau. Jangan jauh tafsir. Terkatu. Banyak tafsir termasuk menyentuh tiada tafsir Jalalain. Kalau kami kau kan mengaji tafsir Jalalain kan. Kemudian celai seorang bayi ya kalau kami kau kalau bahasa pesantrennya kau tidak ada berdulu-dulan fa'ilan apa tidak mencegah, tidak tercegah atau tidak terlarang seorang bayi yang sudah mumayyiz nyo berhadas walaupun nyo dalam keadaan junub, apa yang tidak tercegah yaitunya memegang dan menyentuh mushaf karena hajat untuk belajar membacanya dan mempelajarinya dan perantaraannya. Itu tidak ada masalah, tidak tercegah oleh walinya dan penerus mushaf. Kalau seandainya untuk baraja, untuk anak kene, untuk anak kene, bayi, sobiyun, bayi yang sudah mumayyiz, anak ketik kau lah tentu deh kau belia, kau tak belia. Ini dalam keadaan berhadas, walaupun dia dalam keadaan junub, tidak tercegah, tidak terlarang lo dia memegang tu doh. Untuk baraja baru.
Takkan anak warna kene-kene itu baca Quran. Kan anak kalau 3 SD sampai SD itu kan lah mumayyiz itu. Lah bisa tabeda deh. Nama nan buliah mana nak buliah. Untuk nyoba raja, kemudian walaupun dia dalam keadaan berhadas, itu tidak masalah, itu tidak dulu terlarang lo tuh, karena itu untuk beraja, karena hajat, karena kebutuhan, lihajati ta'allumihi wa darsihi, wa wasilatihi ma, atau perantaraan keduanya, untuk dia beraja suram, atau perantaranya, nyobok tu letaknya ke meja. Demi ekono letaknya ke meja lain. Atau dia doa ke guru supaya dia bisa beraja. Itu tidak ada masalah. Jadi anak kene lah no, anak kene anu nak 3 bulan baru bagiannya Quran. Cambi kok. Kau adalah anak kecil yang sudah mumayyiz. Yang mumayyiz kau dalam bisa tabeda deh. Kau Quran kau aja. Anak-anak lah kalau gue SD, anak PAUD kini kalian tu dong. Itu kalau hal seperti itu tidak tercegah dah tidak terlarang dah. Karena kebutuhannya adalah kebutuhan untuk mereka beraja. Kebutuhan kalau nak takah tulu belok ke beraja lah. Kan anak tantui dah justru kadang-kadang bermain-main dengan hadas itu kan. Jadi dibawa ke meja guru kemudian tamunya guru takah tu. Berbeda dengan anak yang kete, kalau ada lu kete bayi baru lu mau bayi selai atau bagian Quran itu cacabi itu terlarang tuh. Nak boleh lo apa pelape Quran dah. Ada mana tu jadi tentu sampai kecil awaknya nak jalan dia dah. Jadi tak boleh awak membiarkan Al-Quran anak yang belum berbayi sama anak mungkin bawa setahun atau bagian Quran cabi aja. Aku di bubek pesawatnya begitu. Bubek karate kapal. Kalau awak ketek dulu bubek kapal. Kini tanah anak kini lain bubek kapal lah. Kemudian alai, termasuk juga nak boleh menulis dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Indonesia. Nama coret, nama baik kan banyak itu tulis. Quran itu tulis itu, nama tulis di luar tu. Tak boleh tu lah. Kecian tu. Awak ketik kan tak kata je mak. Betul dia nak buat rahmat supaya jangan biar Quran orang. Itu nak boleh awak coret tu. Macam biar seorang tu dia awak berjalan. Tapi sangat cuma macam biar boleh. Kemudian termasuk lo calai nak boleh lo. Aku Quran ada banyak kajian ini gua. Nak boleh lo calai adalah meletakkan pitih di dalam dan tertulis dalam Quran. Meletakkan kalau kami masa umur lu untuk SD, kalau buku tu pakai buku ayam tu lu. Ada setiap lembar tu buku ayam berwarna-warna. Nah itu lo model dan perusia tak tu. Kalau pada Quran, dah boleh meletakkan pitih dalam era. Meletakkan pitih dalam masyarakat, tak boleh pitih celatan, pitih celatan, tak boleh. Banyak sebenarnya kaji tentang Al-Quran saja. Jadi nak bergara-gara aja. Malah tampiti di dalam Al-Quran tu nak beliah. Kamu kasih oleh tampiti menyimpan. Mana Al-Quran tu nak menyimpan. Wah toki sini aja deh. Banyak penyimpan yang lain-lain nak beliah tu dah. Tentang kayu, satu lembar Quran tu lah tampiti setibu simpan supaya nak sibuk orang. Aku kuat dulu dah takut lo kau. Kau Quran tu nak yang kurang doa je kan ada strategi nak beliah tu dah. Kalau manando je tu tando je dah lain tak kau orang tu kan gue tando aku pakai tali gua. Stabilo tu mencoret atau menandoi. Dan di sikoko adalah katanya menuliskan. Wa kitabatihi bil ajami menulis dengan bahasa yang lain selain Al-Quran. Kalau stabilo kan tak menulis tu. Dia tulis dah buat pihak banun jadi tulis dalam Al-Quran. Sebab dua tai je. Lipet. Ya. Boleh. Jadi sebaiknya supaya cabi ada dia tando. Kok tali kau lah tando kok karatai lo kalau kami pesantren tu karatai letak di luar gua bakal pies kau. Tu tando kau sampai kau pelajaran awak ini sampai kau bacaan awak. Kalau di lipet ada setiap beli lipetnya kau. Tak usah dilipet.
Buliah masih buliah. Dan dia nak buliah tu manululi jo bahasa yang namanya adalah dengan ajamiyah. Bahasa awak ko nama ko bahasa ajamiyah baik. Tapi kalau mau stabilo tak dua-dua apuleh tu baraja tu masih buliah. Lah. Tapi kalau seandainya untuk menjaga Quran ya tandonya lah yang sifatnya dengan hal-hal yang lebih bermartabat. Lalu kemudian sebenarnya dah boleh lo jalan balatam piti itu di dalam buku-buku tambah ilmu syar'i ke. Tambah di balatan di antara perlembaran. Ini dah boleh lah tu dah. Sebegitunya awak menghormati daripada Al-Quran. Dah boleh lo jalan itu tabrik wa tamzikuhu maktuf ala tamkin haram celai barobe Al-Quran pastilah. Apalagi kasus-kasus yang terjadi kini sembarang Al-Quran ini cabai-cabai. Kok tak cabai sedang meraja terus tak cabai. Kalau mencabai-cabai sengaja dicabai-cabai itu haram. Walaupun lembar per lembar yang sifatnya sio-sio. Kalau yang sio-sio sifatnya dicabai Al-Quran tu yang sifatnya sio-sio itu tidak boleh. Karena di dalamnya itu ada nama Allah. Itu masa ngajonya adalah menghormati bahasa supaya jangan ada nama cabai-cabai. Atau melulu apa dari tulis? Dilulu Quran gua ada dia Quran ku dilulu ada boleh haram. Aduh nama lulu tu dah. Aduh. Ama minum air la syurbanawi. Kalau mau minum air boleh. Ada larangan. Tidak haram. Kau ada nak buat? Contohnya kan kini kau ada letaknya terletak Quran di situ. Itu air dia sudah diminum beli ini. Tapi bahasa ngaji mau minum mana? Dulu kan ada tak waktu mau kenek-kenek kan ada terangah. Apalagi di tengah Quran tu ada wal yatalataf ya kan? Itu dicambi itu. Tindakan mencambi itu dalam gitu mah. Mencambi itu dah boleh. Dulu nanti bakar itu dia biar buat tanya ye minum itu kan lain lo kaji itu. Membodoh-bodohi kawan dulu. Membodoh-bodohi kawan tu kenek-kenek dulu karena dojo perangai nanti kata. Nauzubillah sama nauzubillah. Supaya apa gitu. Ya. Do Abu baca di dalamnya kuah la yahrumu syarbu muhyim min al-Quran. Tidak makruh disikoko tidak haram meminum apa yang ada yang terkandung dalam Al-Quran karena di dalamnya tidak makruh dituliskan sesuatu dari Al-Quran pada bejana kemudian dituangkan airnya untuk obat tapi kok masih daripada P-nya. Jadi tidak makruh dituliskan sesuatu dari Al-Quran. Aku contohnya ditulis kartai, tulisan Al-Quran tu letakkan di dalam piring. Kemudian dituangkan air di situ sebagai ube. Nah, itu istilahnya adalah tidak makruh tu. Tidak makruh berarti mulia. Tapi kalau seandainya meminum yang bahagian yang ada dari Al-Quran tu tadi, itu tidak ada masalah. Tapi melulu Al-Quran tu, lulu Al-Quran karena Al-Quran tu lulu tu mulia tu dah. Kemudian dia cabi-cabi. Kalau dia kamu minum tu dengan mencabi Al-Quran berarti mencabi jadi mulia. Tapi kalau ditulisan Al-Quran misalnya contohnya dia baca doa tulisan untuk ayat Al-Quran dalam karatai. Kemudian karatai itu letakkan di bencana aku tenong bawa. Dalam tenong itu lagi iya. Kemudian di biaya itu minum itu silakan saja. Tidak boleh mencabi-cabi Al-Quran, kemudian melulu Al-Quran, melulu barang yang ditulis Al-Quran, dilulu barang dan dituliskan di dalamnya itu Al-Quran. Itu nak boleh tu mengam kasus Tapi kau yang meminum air, kau mau baca itu boleh itu tidak makruh. Ada nak berubah. Tapi tulisan Al-Quran kau mana? Al-Quran kau dia letaknya tenong dikirimnya Al-Quran itu. Di sini mah iya tu biaya, nak tak tu dah. Kalau ditulisan secara terpisah. Kemudian tak boleh lo menjunjung kaki di situ Quran. Atau junjung kaki di situ. Kan itu kajian awak sebelumnya kan ada jalan tu.
Tak bisa menyungkang Quran. Jangka Quran le kitab pelajaran wajib nak belian. Kitab pelajaran syar'i yang lain. Ikutnya tanggungnya babnya bisu lah anu lain. Sanginek lain. Kau nampak. Kemudian disunatkan pula berdiri baginya Quran seperti orang alim, itu lebih baik. Maksudnya kalau ada Quran terletak itu hormat lo, kalau Quran berdiri ya wak itu. Tak kama hormat ke guru. Bahkan itu lebih aula. Itu kan bahagian dari cara wak memuliakan Al-Quran. Ada lembaran-lembaran Al-Quran yang terpisah itu kemudian dibakar. Masuk di situ sekalian. Dan makruh membakar apa yang tertulis. Dan makruh membakar apa yang tertulis atasnya Al-Quran kecuali dengan maksud untuk menjaga atau memelihara. Kalau seandainya sengaja membakar-bakar ya, itulah jelas itu makruh tu. Tapi kalau untuk memuliakan kau bercecer, berpijak-pijakan orang, berseserak dia di kumpulan dua tu bakar. Boleh. Kecuali kata ya, kalau tidak, wak bakar kata tu, wak bakar aja per lembar ada tertulis dalam Quran itu sendiri. Karena Quran itu ada tertulis dalam karakter itu kan. Itu makruh wak bakar itu. Kecuali dengan maksud untuk menjaga, untuk memuliakan. Itu maksudnya. Ada kitab Tuanku Malim itu dulu gua. Yang kan nanti data dalam hari apa dulu di kekuasaan. Kemudian kan bahasa sirah ini gua. Pertama kami barasin, kami bakar. Oh gitu. Yo, kalau seandainya sifatnya adalah tu niatnya waktu adalah untuk menjaga supaya jam bertebaran, berceceran supaya janu. Sabuk di siko, kalau seandainya daripada awak membakar, kalau nyo laku kumuh lebih encak awak basuh. Kau cewa kasuluhu, aula bahkan membasuh membarasihannya je lebih baik. Ada nampak dua lembaran kertas anu itu wak susun awak barasihan cici. Wak basuh aja tu lebih encak daripada wak membakar betul. Tapi kalau membakar dengan maksud untuk betul menyelamatkan itu tidak makruh. Kalau itu poinnya. Nah, itu beberapa hal. Poinnya adalah kaji utama wak asalnya adalah bahwa syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas. Berarti kalau wak dalam kondisi berhadas maka haram sholat. Ternyata haramnya orang berhadas kok tidak saja sebatas mendirikan sholat. Termasuknya tawafnya berhadas tu haramnya tu. Sujud, termasuk sujud tilawah kan. Karena dia berada pada posisi sholat. Kemudian haramnya jalai menyentuh mushaf kalau dalam keadaan berhadas. Oh ternyata panjang kajian kalau menyentuh mushaf kok. Banyak adab-adab ya. Karena lah jelas ditegaskan Allah dilarang menyentuh Al-Quran. Kecuali yang tidak dilarang adalah orang yang suci. Berarti yang boleh memegang atau menyentuh Al-Quran adalah orang yang suci. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.